wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an, syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini laka ya Habibullah wa li alika wa ashabika ibadillah amma ba'du. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Syariah JNN Madura yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali, dapat bermuajahah dan bertemu kembali melalui audio visual adik-adik sekalian ya. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama. 2 minggu yang lalu Ibu telah menyampaikan materi tentang putusan hakim. Adik-adik yang berbahagia, terhadap putusan hakim tentunya tidak semua pihak yang mengajukan perkara di pengadilan agama maupun pihak termohon atau tergugat yang telah digugat oleh pihak penggugat, tidak semuanya para pihak ini merasa puas atau merasa menerima terhadap putusan pengadilan agama. Oleh karena itu, ada upaya hukum apabila para pihak merasa tidak puas, merasa ada ketidakadilan, kemudian merasa ada keberpihakan dan sebagainya, maka ada upaya hukum untuk dilakukan oleh para pihak supaya pihak ini bisa menyatakan keberatannya di dalam upaya hukumnya, bisa melawan putusan hakim apabila merasa bahwa putusan hakim itu ada unsur keberpihakan, ada unsur ketidakbenaran di dalam mempertimbangkan gugatan atau dalam mempertimbangkan sanggahan-sanggahan dari pihak tergugat, jawaban-jawaban dari pihak tergugat. Baik adik-adik sekalian, upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh para pencari keadilan ini adik-adik sekalian ya? Maka upaya hukum terhadap putusan hakim itu ada 2 ya adik-adik sekalian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Baik adik-adik sekalian, seperti yang pernah Ibu sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan agama itu bisa berupa perkara kontensius yang ada unsur sengketanya, yaitu antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara cerai talak dan izin poligami, dan juga ada pemohon perkara volunter, pemohon saja atau para pemohon ya yang mengajukan perkara tanpa ada sengketa. Maka para pihak baik dalam perkara volunter maupun dalam perkara kontensius, apabila pihak-pihak ini merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan, maka pihak-pihak ini bisa mengajukan upaya hukum. Jadi upaya hukum terhadap putusan pengadilan agama itu ada 2 ya, terhadap putusan ini adik sekalian nanti akan dijelaskan oleh Ibu melalui PowerPoint. Tidak hanya upaya hukum terhadap putusan ya adik sekalian, ini
banding itu terhadap putusan yang tidak puas ya, apa mengabulkan gugatan penggugat, apa menolak gugatan rekompensi tergugat dan sebagainya. Kemudian upaya hukum kasasi, kalau putusan banding juga tidak puas terhadap putusan banding, maka bisa dilakukan upaya berikutnya yaitu kasasi ke Mahkamah Agung ya. Upaya verset dan banding ataupun kasasi itu tetap melalui pengadilan agama. Kalau verset, upaya terhadap verset itu nanti yang memeriksa adalah pengadilan agama sendiri ya, ada di sekalian ya. Jadi terhadap putusan verset kalau tidak puas bisa diajukan verset. Nah, nanti di dalam verset ini hakim akan memeriksa ulang ya. Baik adik-adik sekalian, kemudian berikutnya adalah upaya hukum luar biasa, yaitu yang pertama yang termasuk upaya hukum luar biasa yaitu yang pertama yaitu peninjauan kembali ya. Kemudian yang kedua adalah derden verse. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya mengenai upaya hukum ini akan Ibu terangkan melalui PowerPoint ya adik-adik sekalian. Ibu sudah menyiapkan PowerPoint untuk Ibu sampaikan penjelasan mengenai upaya hukum ini, macam-macam upaya hukum ini. Oleh karena itu Ibu akan menuju laptop Ibu terlebih dahulu. Baik adik-adik sekalian, ikuti dari awal sampai akhirnya penjelasan Ibu supaya adik-adik paham mengenai upaya hukum di pengadilan agama, upaya hukum atas putusan yang dikeluarkan atau dijatuhkan oleh pengadilan agama berupa apa saja nanti akan Ibu jelaskan melalui PowerPoint. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian, sekarang Ibu sudah ada di depan PowerPoint yang sudah Ibu persiapkan untuk adik-adik sekalian. Pembahasan kita pada hari ini mengenai upaya hukum ya. Seperti telah Ibu sampaikan tadi kepada adik sekalian bahwa setiap putusan hakim itu tidak semua pihak yang berperkara itu bisa menerima. Baik penggugat maupun tergugat atau pemohon maupun termohon terkadang tidak menerima terhadap putusan yang telah dibacakan atau telah dijatuhkan oleh majelis hakim di depan persidangan. Karena apa? Karena pihaknya sendiri bisa jadi tidak puas ya terhadap putusan hakim. Entah karena keinginannya tidak tercapai atau karena merasa hakim keliru di dalam memutus atau merasa hakim tidak adil di dalam memutus. Dan hal tersebut adik-adik sekalian tidak terlepas ya dari seorang hakim itu adalah manusia juga. Sehingga hakim pun tidak dapat luput dari kekeliruan atau kehilafan. Bahkan kadang-kadang bisa jadi seorang hakim itu dipandang memihak oleh para pihak. Oleh karena itu, putusan hakim sangat dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum, ya, adik-adik sekalian. Kemudian apa itu yang maksud upaya hukum? Upaya hukum adalah suatu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di depan persidangan karena salah satu pihak atau para pihak merasa dirugikan kepentingannya dalam memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang. Jadi upaya hukum itu ada tata caranya. Baik adik-adik sekalian, sekarang jenis-jenis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak berperkara itu apa saja? Yang pertama adalah upaya hukum melawan gugatan. Bisa dilakukan melalui eksepsi ya, yang pertama ya. Ketika
pihak berperkara, dalam hal ini penggugat atau pemohon yang ada di sekaliannya, mereka menyampaikan gugatannya atau permohonannya di depan pengadilan ya. Setelah gugatan dibacakan, maka pihak tergugat atau termohon itu berhak untuk mengajukan jawaban. Di dalam jawabannya tersebut, para pihak bisa mengajukan eksepsi ya. Jadi eksepsi itu harus disampaikan pada jawaban ya. Apa itu yang dimaksud eksepsi? Ibu pada pertemuan yang lalu sudah menyampaikan tentang eksepsi ya adik-adik ya. Eksepsi itu ada beberapa macam ya. Ada eksepsi formil yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada eksepsi material. Apa itu eksepsi formil? Eksepsi itu sendiri adalah tangkisan ya atau keberatan yang diajukan oleh pihak termohon atau tergugat bersamaan dengan jawabannya ya. Kemudian eksepsi formil itu ada beberapa macam juga ya. Ada eksepsi absolut. Eksepsi absolut itu adalah eksepsi para pihak terkait kewenangan lingkungan peradilan ya. Karena merasa bahwa perkara yang diajukan itu adalah bukan kewenangan peradilan agama ya. Kalau diajukan di pengadilan agama ya. Tetapi perkara yang diajukan oleh pihak penggugat atau pemohon itu merupakan kewenangan pengadilan lain ya. Jadi itu eksepsi mengenai eksepsi absolut. Kemudian yang kedua, eksepsi relatif, yaitu yang bahwasanya perkara yang bersangkutan itu seharusnya diadili oleh pengadilan agama lain. Karena apa? Karena bukan merupakan kompetensi relatif dari pengadilan agama tersebut, ya. Seharusnya diajukan di pengadilan agama Sampang, tidak boleh diajukan di pengadilan agama Pamekasan, ya. Itu eksepsi kewenangan relatif. Adik-adik sudah paham ya. Kemarin adik-adik sudah ketika ujian formatif, adik-adik sudah banyak yang benar ketika menjawab mengenai kewenangan relatif ya. Jadi eksepsi itu ada eksepsi terhadap mengenai kewenangan absolut, bisa juga eksepsi mengenai kewenangan relatif. Kemudian ada juga eksepsi nibis in idem, eksepsi banyak ya adik-adik sekalian ya. Sudah Ibu jelaskan pada pelajaran yang lalu ya. Eksepsi apa lagi? Plurium litis consortium ya. Banyak adik-adik bisa baca lagi mengenai eksepsi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian yang kedua, upaya hukum melawan gugatan itu bisa melalui rekompensi ya. Seumpamanya dalam perkara cerai talak ya. Si istri mau diceraikan oleh pemohon ya, oleh suaminya. Maka istri bisa di samping menjawab namanya keberatan cerai, dalam jawaban kompensinya bisa juga ngajukan rekompensi, ngajukan hak-haknya supaya dipenuhi oleh suaminya. Bisa ngajukan gugatan harta bersama, bisa mengajukan nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak asuh anak, harta bawaan, dan hak-hak yang lainnya ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bisa minta free waring. Apa itu free waring? Sudah Ibu sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, yaitu pihak ketiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar menjadi penjamin bagi tergugat. Free waring ini bisa dilakukan dalam perkara ekonomi syariah, ya,
adik-adik sekalian ya. Baik. Kemudian yang kedua, upaya hukum melawan putusan. Kalau tadi melawan gugatan, sekarang upaya hukum melawan putusan ya. Apa saja itu? Yang pertama, upaya hukum biasa ya. Bisa melalui verzet ya. Kemarin adik-adik juga ketika diminta menjawab apa itu verzet, sudah banyak yang benar ya. Upaya hukum terhadap putusan verstek ya. Ketika pihak tergugat tidak menerima terhadap putusan verstek, maka upaya hukumnya itu mengajukan perlawanan atau verzet. Kemudian banding, kasasi. Nanti akan Ibu jelaskan di belakang ya. Kemudian yang kedua, upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa ya, yaitu peninjauan kembali, request civil, atau juga bisa perlawanan pihak ketiga, der den verzet ya. Nanti akan disampaikan juga di pembahasan selanjutnya. Kemudian upaya hukum melawan sita, bisa verzet yang bersangkutan. Pihak pemohon sita bisa mengajukan verzet. Kemudian pihak ketiga bisa juga. Jadi verzet yang bersangkutan maksudnya verzet dari pihak-pihak yang berperkara. Kemudian verzet pihak ketiga, orang lain. Bukan penggugat, bukan tergugat. Tapi ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya sita, ya, bisa mengajukan verzet. Kemudian D, upaya hukum melawan eksekusi, yaitu bisa melalui verzet yang bersangkutan atau verzet pihak ketiga. Baik adik-adik sekalian, yang E, upaya hukum untuk mencampuri proses ya. Ini dalam proses pada tingkat pertama, ini adik-adik ya, ketika ada gugatan oleh penggugat kepada tergugat, maka pihak ketiga ya yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan itu, maka bisa mengajukan intervensi, bisa mengajukan fuging, bisa mengajukan vrijwaring ya. Kemarin juga pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan apa itu yang dimaksud intervensi. Ya, yaitu yang pertama intervensi kan Tassenkom ya. Tassenkom sudah Ibu jelaskan yaitu bahwa pihak ketiga masuk dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri. Itu adalah Tassenkom. Kemudian fuging, yaitu masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk menghadapi salah satu pihak menghadapi pihak lain ya. Jadi dalam hal ini pihak ketiga berkedudukan sebagai penggugat atau bisa tergugat sesuai kepentingannya ya. Itu turut sertanya pada salah satu pihak ya. Seperti itu fuging. Kemudian vrijwaring yaitu sebagai penjamin, pihak ketiga sebagai penjamin ya. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya yang F adalah upaya hukum melalui pembuktian ya. Ketika merasa bahwa gugatan penggugat adalah tidak benar, maka di dalam jawabannya tergugat atau termohon bisa membantah. Membantah kalau tanpa bukti maka tidak bisa tidak bisa diterima ya bantahannya. Oleh karena itu upaya hukumnya adalah melalui pembuktian. Pembuktian itu bisa tulisan. Ibu sudah jelaskan dulu ya, tulisan atau surat-surat ya. Ada akta otentik, akta di bawah tangan ya. Sudah ada beberapa macam itu ya mengenai pembuktian. Adik-adik bisa buka kembali ya video atau PDF yang sudah Ibu berikan kepada adik-adik sekalian mengenai pembuktian ya. Kemudian bisa juga pembuktian melalui saksi-saksi.
kemudian persangkaan, pengakuan, sumpah, dan sebagainya ya. Baik, adik-adik sekalian, akan Ibu lebih jelaskan lagi mengenai upaya hukum biasa dan luar biasa ya. Ada dua macam upaya hukum terhadap putusan peradilan agama. Yang pertama adalah upaya hukum biasa. Apa itu upaya hukum biasa? Terdiri dari satu perlawanan atau verzet. Nah, berulang-ulang ini sudah dijelaskan. Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat atau putusan verstek ya. Kan putusan verstek itu ada di sekalian pasti oleh pihak pengadilan diberitahukan kepada pihak tergugat ya. Sekalipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian akhirnya oleh pengadilan gugatan penggugat dikabulkan atau ditolak dengan verstek, maka pihak tergugat itu diberitahu atas putusan pengadilan itu tadi ya, diberitahukan. Ketika diberitahukan, maka sejak pemberitahuan itu sampai 14 hari kemudian, itu pihak tergugat atau termohon bisa mengajukan perlawanan atau verzet karena tidak menerima terhadap putusan verstek yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, upaya hukum biasa ya, adik-adik. Yang kedua, yaitu upaya hukum banding. Apa itu upaya hukum banding? Yaitu permohonan supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan agama atau pengadilan tingkat pertama ya, diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi agama atau pengadilan tingkat banding karena merasa tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, gimana caranya banding? Ketika para pihak ini bukan terhadap putusan verstek adik-adik ya, terhadap putusan verstek pihak bisa mengajukan verzet. Kemudian kalau sudah verzet diputus lagi oleh pihak pengadilan tingkat pertama, maka kalau tidak puas lagi bisa mengajukan banding ya. Kalau terhadap cara-cara terhadap putusan verstek tadi ya. Kalau verstek, verzet dulu. Baru kalau tidak menerima lagi, banding. Kemudian kalau pihak-pihak sama hadir, diputus oleh pengadilan, itu caranya kalau tidak puas, salah satu pihak tidak puas, itu langsung banding ke pengadilan tinggi agama ya. Atau salah satu pihak itu pernah hadir atau sering hadir di persidangan. Akan tetapi saat putusan tidak hadir ya, maka itu namanya putusan kontradiktor. Maka apabila para pihak tidak puas atau tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktor, bisa melakukan upaya hukum banding ya. Baik, berikutnya adalah upaya hukum kasasi. Apa itu kasasi? Yaitu upaya hukum yang merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang ya. Jadi adik-adik sekalian, setelah banding ternyata tidak puas lagi, maka bisa mengajukan kasasi. Banding dan kasasi, bagaimana caranya menurut undang-undang? Tetap para pihak ini mengajukannya melalui pengadilan tingkat pertama. Nanti ada cara-caranya ya. Kalau banding bisa mengajukan memori banding, tapi tidak wajib ya. Kalau kasasi wajib para pihak mengajukan memori kasasi. Apa itu alasannya? Ya, jadi
seperti mengajukan ini adik-adiknya tanggapan terhadap putusan hakim ya. Namanya memori kasasi wajib. Kalau banding boleh mengajukan memori banding atau tidak ya. Tapi kalau kasasi wajib. Demikian juga pihak terbanding bisa mengajukan kontra memori banding, bisa juga tidak. Jadi boleh ngajukan, boleh tidak. Tapi kalau kasasi wajib, pihak termohon kasasi wajib menjawab memori kasasi. Namanya kontra memori kasasi. Nah, memori kasasi diajukan lewat mana? Lewat pengadilan, tetap pengadilan tingkat pertama ya. Nah, nanti pengadilan tingkat pertama kalau berkasnya sudah selesai ya, setelah memori kasasi, kemudian kontra diberitahukan tuh memori kasasi kepada termohon kasasi, kemudian termohon kasasi harus menjawab memori kasasi, namanya kontra memori kasasi ya. Kemudian kalau sudah, maka ada namanya lagi insage, memeriksa berkas ya. Berkasnya diperiksa, kalau sudah baru berkasnya dikirim oleh pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung. Kalau banding oleh tingkat pertama dikirimkan berkasnya ke pengadilan tingkat banding ya, atau dalam hal ini pengadilan tinggi agama. Kalau pengadilan agama ya, adik-adik sekalian. Baik, selanjutnya yang B adalah upaya hukum luar biasa. Tadi kan upaya hukum biasa ada 3 ya. Ada perlawanan atau verzet, kemudian upaya hukum banding, upaya hukum kasasi. Nah, kemudian yang kedua atau B ya, upaya hukum luar biasa. Apa itu upaya hukum luar biasa? Yang pertama, peninjauan kembali. Apa itu peninjauan kembali? Yaitu peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena ditemukannya hal-hal baru atau novum ya, bukti baru yang dahulu tidak diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal itu diketahui maka putusan hakim akan bisa menjadi lain ya. Ya, jadi setelah upaya-upaya hukum mulai dari verzet, banding, kasasi dilalui, kemudian masih bisa lagi mengajukan peninjauan kembali kalau ditemukan hal-hal baru atau novum atau bukti baru yang menurut pihak belum diketahui hakim, sehingga apabila diketahui maka bisa jadi hakim akan lain putusannya seperti itu. Baik, kemudian yang kedua adalah perlawanan pihak ketiga atau der den verzet ya. Adik-adik tadi sudah disampaikan bahwa der den verzet itu bisa dilakukan pada saat sita ya, ada penyitaan atau pada saat pelaksanaan eksekusi ya. Pihak ketiga bisa mengajukan der den verzet ya. Pada dasarnya putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga ya. Akan tetapi apabila ada pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut ya. Ini banyak terjadi pada masalah harta ya, adik-adik sekalian ya. Seumpamanya tanah. Tanah itu semula adalah milik suami istri. Kemudian oleh pihak suami istri tersebut ya digugat di pengadilan karena sudah bercerai umpamanya. Padahal oleh pihak satunya tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain. Nah, disinilah pihak lain bisa mengajukan perlawanan terhadap putusan apabila seumpamanya oleh pengadilan ternyata dihukum bahwa harta yang sudah dijual kepada pihak ketiga tersebut adalah harta bersama kedua belah pihak. Kan rugi nanti pihak ketiga. Maka pihak ketiga itu bisa mengajukan der den verzet ya pada saat
penyitaan atau pada saat eksekusi dilaksanakan oleh pengadilan ya. Baik adik-adik sekalian, di samping harta bersama bisa juga hal itu terjadi pada harta waris ya. Harta waris, harta hibah. Nah, maka para pihak bisa mengajukan para pihak adik-adik sekalian, pihak ketiga yang merasa dirugikan bisa mengajukan der den verzet ke pengadilan agama. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh adik sekalian. Selanjutnya apabila adik-adik merasa kurang paham, bisa mempertanyakannya di di YouTube bisa ya. Adik sekalian bisa juga menanyakannya lewat WA Group. Baik adik sekalian, sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi berikutnya pada minggu depan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa fi amanillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.